Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi yaitu sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan dapat tercapai. Maka evaluasi sangatlah penting di dalam menyukseskan proses sebuah pembelajaran, baik itu guru dengan siswa, baik itu dosen dengan mahasiswa. Adapun kedudukan evaluasi dalam pembelajaran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan juga program pendidikan. Lalu berikutnya, sehingga kedudukan evaluasi pendidikan mencakup semua komponen proses pelaksanaan dan produk pendidikan secara total, dan di dalamnya setidaknya terakomodir, yaitu 3 konsep. Yang pertama, memberikan pertimbangan atau judgment. Yang kedua, memberikan nilai atau value. Yang ketiga, arti atau watch. Adapun tujuan evaluasi pembelajaran yang pertama adalah mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Lalu yang berikutnya, yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Lalu yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu yang terakhir adalah fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah fungsi formatif, yang kedua fungsi sumatif, yang ketiga fungsi diagnostik, dan yang keempat adalah sebagai penempatan. Fungsi formatif yaitu untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika memerlukan bagi peserta didik. Adapun fungsi sumatif yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Yang keempat, fungsi diagnostik, yakni untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Lalu yang terakhir, yang kelima, fungsi penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat. Misalnya dalam menentukan program atau spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.